Ya, shalom keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat GBI Pasar Baru, Betania Ministry di kota Jambi, Sumatera. Senang sekali di awal tahun ini kembali saya sebagai Bapak Rohani dari gereja ini menghaturkan selamat tahun baru, selamat memasuki era penuh kemenangan, tahun yang membuat kita menjadi penjaga bagi diri kita, iman kita, dan bagi saudara-saudara kita di sekitar kita. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Anda yang baru ibadah perdana on-site di gedung ini. Selamat buat Pastor Niko selaku gembala jemaat tempat ini. Selamat juga pada seluruh pihak-pihak atau personel yang pada hari ini akan dilantik menjadi pengurus gereja di tempat ini. Saya berdoa supaya urapan Harun dan Hur menyertai Anda untuk menopang Musa atau pendeta Niko di tempat ini, supaya sungguh-sungguh Anda menjadi pelayan Tuhan yang sinergi, yang betul-betul bisa bergaul dengan Allah untuk bisa menciptakan bersama-sama kemuliaan dan hadirat Allah di setiap pelayanan di Gereja Betania Ministry atau GBI Pasar Baru ini. Dan saya sebagai Bapak Rohani hanya bisa berdoa, mensupport supaya Anda bertumbuh menjadi anak Tuhan yang berdewasa. Nah, kekasih Tuhan, tahukah Anda bagaimana kita di akhir zaman ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang dewasa? Itu bagian di mana mempelai gereja Tuhan dipersiapkan. Karena Kristus akan datang kali yang kedua, Bapak Ibu kasih ya di awan-awan untuk menjemput kita. Supaya kita yang menjadi mempelai wanita Kristen yang dewasa dapat menjadi pengantin surgawinya di surga sana, di mana kita akan dalam pengangkatan masuk di situ. Dan saya temukan bagaimana kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Jangan kanak-kanak, udah berapa tahun Anda jadi orang Kristen? Apakah Anda masih kanak-kanak rohani atau udah dewasa? Ciri khasnya orang yang dewasa dalam kekristenannya adalah dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dia peduli dengan sesama, dan yang paling penting dia tidak tersinggungan, dia tidak ngambekan, dan dia bisa menopang gembalanya. Itu luar biasa. Dan menarik sekali, cara Tuhan mendewasakan kita adalah bagaimana Roh Kudus membawa kita untuk bergaul dengan Tuhan. Nah, Alkitab saya berkata dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Oh, ternyata Tuhan punya kerinduan bergaul dengan kita sebagai anak-anaknya. Kita tadi tebus oleh Tuhan, dan dia pengen supaya umat tebusannya yang ada nafas, ada nafas Allah, ada roh Allah dalam diri kita, itu bisa dibawa untuk mendekat dan menjadi serupa seperti dia. Dan untuk itu perlu bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih, Tuhan pengen berdiam dalam diri kita. Dia diam bukan untuk jadi patung atau penonton menyaksikan hidup Anda, tidak. Dia kata berdiam di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata sakan. Kata sakan, karena bahasa Ibrani punya kata sakan ini punya pengertian kerasan atau betah, Bapak Ibu. Dalam arti bahasa Inggrisnya itu dengan kata settle down. Settle down, tersakan bahasa Ibraninya itu punya pengertian kerasan. Bagaimana Roh Kudus yang sudah masuk dalam diri kita, dia adalah Allah sendiri, kerasan dalam diri saudara. Ya, Bapak Ibu, kerasan bagaimana tinggal di rumah orang, sesuatu yang menyenangkan terjadi, demikianlah kita juga membuat roh Allah dalam diri kita harus bisa betah atau kerasan. Betah atau kerasan, karena dia mau menetap dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu kasih, orang yang bergaul dengan Allah itu adalah orang yang di dalam dirinya itu ada pribadi Allah dalam hidupnya, yang sanggup menuntun dan membimbing. Dan salah satu cara yang membuat kita bisa membuat Allah kerasan dalam diri kita adalah buatlah hatinya senang. Dan cara hatinya senang cuma satu, dikatakan tadi adalah tempat kudus. Oh, ternyata yang membuat Allah kerasan dalam diri kita adalah ketika rumah kita atau tubuh kita ya adalah bait Allah ini itu kudus, bersih. Loh Pak, kok saya sebagai tubuh Allah dikatakan di mana ayatnya sebagai tempat bait Allah berdiam? 1 Korintus 16 dan 17 dikatakan, kamu adalah bait Allah, roh Allah berdiam dalam diri kamu. Itu makanya roh Allah waktu berdiam diri kita adalah bait Allah, kuncinya harus kudus. Bapak Ibu harus menjaga kekudusan, karena Tuhan gak mau menikah dengan perawan yang cemar. Ya, perawan rohani dalam hati saya. Langsung mengajak Bapak Ibu kekasih menjadi pribadi yang mengerti bagaimana hidup kekristenan perawan suci Kristus disiapkan untuk dia bisa tinggal dalam diri kita, dan nanti pada akhirnya dia akan menjemput kita di awan-awan. Sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, sebagai jemaat, yuk banyak godaan yang membuat Anda jatuh.
yang Anda bisa menanduk gembala. Anda juga bisa menjadi orang yang akhirnya pelit, kikir, gak peduli pada pekerjaan Tuhan. Dan Anda menjadi pribadi yang simpan tabiat buruk, yang jinah tetap jinah, yang cabul tetap cabul, yang tamak tetap tamak, yang kikir tetap kikir. Itu bukti bahwa Roh Allah tidak diam dalam diri kita. Dia kita dukakan. Itu disebabkan akhirnya dia bisa meninggalkan kita. Dan kalau dia meninggalkan kita nggak bergaul dengan dia, nah itu yang parah Bapak Ibu. Alkitab saya berkata, Anda akan jadi serupa dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu kasih, belajarlah seperti Henokh, belajarlah seperti Nuh, belajarlah seperti Abraham. Mereka bergaul dengan Allah. Saudara tahu nggak arti kata bergaul? Kata bergaul dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris disebutkan kata walk with God, Bapak Ibu kasih ya. Yang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata halak. Jadi bergaul adalah halak yang artinya walk with God, berjalan bersama dengan Allah. Nah, ngapain kita berjalan dengan Allah? Nah, inilah kata bergaul itu. Dia berjalan ingin menggandeng saudara. Dia berjalan menuntun saudara. Dan inilah cara Tuhan membuat dia bisa memiliki pergaulan dengan kita. Ya, Alkitab saya berkata dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Oh, ternyata kata membimbing dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yalah, yang artinya hold your hand to bring in his destination. Memegang tangan Anda untuk membawa Anda pada tujuannya. Jadi itu kata bergaul. Jadi kita bergaul dengan Tuhan ketika dia berdiam dalam diri kita, kemudian kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mau berjalan dengan dia. Kata berjalan dengan dia adalah ikut bimbingannya. Ya, kata yalah itu artinya Anda dibimbing, digandeng erat oleh tangan Tuhan untuk mengikuti jalannya dia, bukan jalan kita. Nah, kita ini orang Kristen yang suka aneh. Kita minta Tuhan menggandeng kita, tapi kita yang minta Tuhan ngikutin jalan kita. Itu bukan kata yalah. Aku sendiri akan membimbing engkau, artinya Tuhan yang akan pegang tangan kita dan membawa kita pada jalan tujuannya. Itu sebabnya mari di sepanjang tahun 2021 ini, Jemaat GBI Pasar Baru Jambi harus belajar ngikutin tangannya Tuhan. Kadang-kadang dia menggandeng kita nggak sesuai dengan pikiran kita. Anda dalam kekurangan disuruh menabur. Anda dalam keadaan disakiti disuruh mengampuni. Anda dalam keadaan capek disuruh berdoa. Anda dalam keadaan susah disuruh Tuhan bersyukur. Itu semua jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Dan dia akan membimbing kita menuju apa yang dia mau. Saudara kekasih, rahasia keberhasilan, ketentraman dalam bisnis, ketentraman yang Tuhan anugerahkan buat kita, Bapak Ibu kasih, di dalam Alkitab yang akan dia karuniakan buat kita, itu hanya bisa terjadi waktu dia membimbing kita, waktu Anda bergaul dengan dia, dan dia berdiam dalam diri kita. Ketentraman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nuah, yang artinya rest, istirahat. Jadi saudara akan menikmati berkat yang ajaib. Gak usah ngoyo kerja, gak usah jadi pribadi yang sampai ninggalin Tuhan, sampai enggak ibadah, hanya kejar uang di masa pandemi ini. Tuhan pelihara saudara. I will give you rest. Saudara lelah, saudara capek, saudara sakit, butuh istirahat. Dan Tuhan menyediakan semuanya bagi kita. Dia tangannya bergerak dan bekerja. Ketika kita bergaul dengan dia, kita akan menjadi serupa dengan dia. Dan cara kerja Anda, gaya hidup Anda akan serupa dengan dia. Selamat bergaul dengan Allah sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati. Salam dari Kota Bontang. Doa saya untuk Anda. Haleluya.